Shalom, perkenalkan nama saya Andri Nambaga dengan NIM 23320120 kelas D Prodi PCKR semester 6 Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga mikrotiki dengan topik berpikir analisis untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Nah, pada presentasi ini mencangkup tiga bagian utama. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai konsep keterampilan berpikir analitis. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang mengidentifikasi indikator-indikator keterampilan berpikir analitis. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang bagaimana keterampilan berpikir analisis dapat dioperalisasikan untuk meningkatkan keterampilan mengajar, khususnya dalam keterampilan membuka pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, dan menuntut pembelajaran dalam kelompok kecil. Sebelum saya masuk pada inti presentasi ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini ada tiga. Yang pertama itu, mahasiswa itu mampu menganalisis konsep keterampilan berpikir analisis dari berbagai sumber-sumber seperti akademik, buku ilmiah, jurnal, prosedur, dan rencana pembelajaran semester. Dan yang kedua itu, mahasiswa mampu mengidentifikasikan beberapa indikator-indikator keterampilan berpikir analisis secara terstruktur dan sistematis. Dan yang ketiga itu, mahasiswa mampu mengoperalisasikan keterampilan berpikir analisis tersebut untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Baik, di sini saya akan masuk pada konsep keterampilan berpikir analisis. Konsep keterampilan berpikir analisis adalah kemampuan untuk mencegah informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang logis dan sistematis. Atau bisa lebih singkatnya, berpikir analisis itu adalah kemampuan mengurai, memahami, dan juga menyimpulkan secara logis. Adapun keterampilan berpikir analisis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bloom mengatakan bahwa berpikir analisis berada pada level keempat dari 6 level kognitif, yaitu level menganalisis. Pada level ini, seseorang mampu membedakan, mengorganisasikan, dan mengaitkan informasi satu sama lain. Dan yang kedua, menurut teori Paul dan Elder, itu mereka menyatakan bahwa berpikir analisis adalah sebuah proses memecah suatu pemikiran menjadi komponen-komponen seperti tujuan, pertanyaan, asumsi, konsep, informasi, dan kesimpulan. Atau dengan kata lain, kita harus mampu menguji bagian dari sebab pemikiran sebelum mengambil keputusan. Lantas, apa relevansinya dalam konteks mikrotiki? Jadi, relevansi dalam konteks mikrotiki itu dalam mengajar, berpikir analisis itu sangat membantu seorang guru untuk merancang pembelajaran secara sistematis, mengidentifikasikan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa, serta mengevaluasi efektivitas setiap fase pembelajaran melalui dari pembukaan, mengkoordinasikan, hingga menutup pembelajaran dalam kelompok kecil. Setelah memahami konsepnya yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang saya akan beralih pada bagian kedua, yaitu tentang mengidentifikasi indikator keterampilan berpikir analisis. Berdasarkan para ahli yang sudah disampaikan tadi, saya merangkum ada 6 indikator utama keterampilan berpikir analisis, yaitu yang pertama, membedakan yaitu kemampuan memisahkan informasi yang relevan dari yang tidak relevan. Seorang guru yang analitis
dapat memilih mana informasi yang paling penting untuk diajarkan dan mana yang tidak penting untuk diajarkan. Dan yang kedua itu mengorganisasikan. Mengorganisasikan itu adalah kemampuan menyusun informasi secara sistematis dan logis. Dalam mengajar, ini berarti mampu merancang urutan kegiatan pembelajaran yang runtut dan mudah dipahami oleh. Indikator yang ketiga itu menghubungkan. Indikator menghubungkan yaitu di mana kemampuan menemukan hubungan sebab akibat antara konsep. Jadi guru yang analisis dapat mengaitkan satu materi dengan materi yang lainnya, atau bisa mengaitkan teori yang satu dengan teori praktik. Yang keempat itu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini yaitu kemampuan di mana mengenali persoalan inti dari suatu situasi. Nah, dalam konteks mengajar, guru perlu mengidentifikasikan sebuah kebutuhan dan kesulitan belajar siswa sebelum merancang pembelajaran. Yang kelima, mengevaluasi informasi. Mengevaluasi informasi itu di mana kemampuan menilai keabsahan data atau bukti yang digunakan. Jadi guru itu perlu mengevaluasi apakah metode, materi, dan strategi yang dipilih sudah tepat dan efektif. Dan yang keenam itu menarik kesimpulan logis. Menarik kesimpulan logis ini yaitu kemampuan di mana membuat inferensi berdasarkan fakta dan analisis yang telah dilakukan. Ini tuh sangat penting saat guru merangkum materi dan memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Jadi keenam indikator ini akan menjadi landasan kita dalam mengoperaalisasikan keterampilan berpikir analisis ke dalam praktik mengajar kelompok kecil maupun kelompok besar. Berikut kita akan masuk pada operaalisasi membuka pembelajaran. Operaalisasi membuka pembelajaran yaitu keterampilan berpikir analisis dalam 3 keterampilan mengajar. Kita akan mulai dari keterampilan membuka pembelajaran terlebih dahulu. Keterampilan membuka pembelajaran adalah momen pertama yang sangat krusial. Jadi, cara guru membuka pembelajaran akan menentukan motivasi dan kesiapan siswa untuk belajar. Dalam keterampilan membuka pembelajaran, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Mengidentifikasi masalah adalah secara operasional, guru menganalisis dulu latar belakang dan kebutuhan awal belajar para siswa. Operasional, guru menganalisis latar belakang dan kebutuhan awal belajar siswa. Sebelum membuka pembelajaran, guru perlu mengetahui apa yang sudah diketahui siswa dan apa yang belum dikuasai oleh siswa, sehingga persepsi ini dapat dirancang dengan tepat. Yang kedua itu indikator membedakan. Indikator membedakan ini di mana guru memilih apa spesifik yang paling relevan dengan materi yang akan diajarkan oleh guru dalam hal materi pembelajaran PJOK, atau bisa kita ambil tentang materi senam. Guru menyaring informasi yang stimulus mana yang paling efektif untuk mengaktifkan perhatian siswa dalam pembelajaran PJOK. Dan indikator yang ketiga itu menghubungkan. Indikator menghubungkan ini di mana guru mengaitkan pengalaman nyata dan pengetahuan awal siswa dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Hal ini menciptakan jembatan yang kognitif dan membantu siswa memahami mengapa materi ini penting bagi mereka untuk dipelajari. Baik, di sini saya akan memberikan contoh yang praktik. Contoh yang sangat praktik atau konkret itu seperti sebelum membuka pembelajaran gerak dasar dalam senam, guru terlebih dahulu menganalisis tingkat kemampuan motorik siswa dalam kelompok kecil tersebut. Berdasarkan analisis ini, guru kemudian memilih pertanyaan pematik yang tepat, misalnya seperti siapa yang sudah pernah mengikuti senam lantai, atau
apa yang kalian rasakan tentang senam lantai ini. Untuk mengaitkan pengetahuan awal siswa sebelum masuk ke materi. Selanjutnya saya akan membahas tentang keterampilan mengorganisasikan pembelajaran. Keterampilan mengorganisasikan pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menyusun dan mengelola kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif, efisien, dan efektif. Keterampilan mengorganisasikan pembelajaran ada 3 indikator. Indikator yang pertama itu mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah di mana diterapkan dengan cara menyusun urutan-urutan kegiatan belajar secara logis dan progresif. Nah, dari yang mudah menuju yang lebih rumit, guru menganalisis tahap-tahap aktivitas yang penting, efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan indikator yang kedua itu tentang menghubungkan. Indikator menghubungkan ini diterapkan dengan cara mengaitkan setiap aktivitas pembelajaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan harus memiliki fungsi yang jelas dan terhubung satu sama lain secara logis dengan materi. Yang ketiga itu mengevaluasi informasi. Mengevaluasi informasi itu diterapkan dengan cara memilih metode strategi yang paling sesuai dengan karakteristik kelompok siswa. Atau biasa kita disebut dengan guru menganalisis kondisi siswa, waktu yang tersedia dan fasilitas yang ada, lalu menentukan pendekatan terbaik. Di sini saya akan memberikan contoh seperti guru menganalisis bahwa dalam kelompok kecil itu terdapat siswa dengan kemampuan yang beragam. Nah, berdasarkan analisis tersebut, guru mengorganisasikan kegiatan-kegiatan inti mulai dari demonstrasi, teknik dasar berlari, teknik senam, kemudian latihan pada senam, dan diakhiri dengan stimulasi sederhana. Uraian ini dipilih secara analitis agar setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, di sini kita akan masuk pada penutup. Dalam penutup ini, guru harus memperkuat pemahaman siswa, memberikan umpan balik kepada siswa, serta menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran berikutnya. Pada penutup ini ada 3 indikator. Indikator yang pertama itu menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan ini, seorang guru diterapkan dengan cara merangkum materi berdasarkan fakta-fakta yang ada dari kegiatan yang sudah dilakukan bersama siswa. Dan guru tidak sekedar mengulang materi saja, tetapi guru harus menyusun kesimpulan yang logis dan mudah dimengerti oleh siswa berdasarkan apa yang benar-benar terjadi selama pembelajaran. Indikator yang kedua itu mengevaluasi informasi. Nah, seorang guru harus diterapkan dengan cara memberikan umpan balik atau berbasis bukti observasi selama pembelajaran berlangsung. Nah, guru juga mampu menganalisis apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki, lalu menyampaikannya kepada siswa secara konstruktif agar siswa mudah mengerti. Dan yang ketiga itu membedakan. Indikator membedakan ini diharapkan bahwa guru dapat mengidentifikasikan secara spesifik pencapaian siswa, mana yang sudah baik dan hal apa yang masih perlu ditingkatkan. Guru memberikan penilaian yang general, tetapi penilaian itu yang analitis dan spesifik. Baik, di sini saya akan memberikan contoh tentang akhir pembelajaran. Nah, contohnya seperti kayak dalam materi senam lantai. Nah, pada senam lantai ini guru akan menyampaikan kepada siswa manakah yang lebih rumit dari
materi yang sudah diajarkan oleh guru tersebut, dan juga hal apa yang perlu diperbaiki. Hal-hal ini, pernyataan ini adalah hasil dari berpikir analitis yang menghasilkan flashback yang spesifik dan bermakna untuk siswa. Contoh praktik yang dapat saya sampaikan, saya mengambil seperti materi pada senam lantai. Nah, pada senam lantai ini guru menyatakan kepada siswa seperti, saya sudah melihat bagaimana kalian telah melakukan senam lantai dengan baik, tapi ada beberapa bagian atau teknik yang belum kalian kuasai, tapi nanti minggu depan kalian bisa belajar lagi, dan untuk di rumah kalian bisa membuka di internet atau cari di mana saja untuk mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan dan sudah Ibu ajarkan tadi. Nah, contoh pernyataan ini adalah hasil dari berpikir analisis yang menghasilkan flashback yang spesifik dan bermakna. Baik, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.